Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, para jamaah Masjid Darul Arqam yang sama-sama dirahmati Allah Ta'ala, sama-sama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala atas limpahan rahmat nikmat kepada kita semua, terutama sekali nikmat iman Islam sehat amin. Salawat salam juga tidak lupa kita sampaikan kepada pemimpin dua alam, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan keberkahan risau, pikir, usaha beliau siang malam sehingga Islam ini sudah sampai kepada kita semua, amin. Bapak Ibu sekalian, memang kita belum bisa secara regularly ya untuk taklim Sahih Bukhari karena masih ada bab-bab yang lain seperti dosa besar pun belum rampung. Tapi tidak apa-apa, kita lanjutkan saja kajian Sahih Bukhari-nya. Yang tidak bawa ya saja. Nanti insya Allah bisa secara tertibnya kita akan buat kalau yang lain ini sudah selesai bab-babnya. Ya. Paling tidak kita selang-seling ya dengan Bukhari dan Muslim pada minggu ketiga ini. Dalam catatan kami, sekarang kita masuk pada nomor 45. Nomor 44 itu sudah mirip-mirip dengan yang sebelumnya. Baik. Jadi halaman 37 nomor 45. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini hadis Sahih Bukhari saja, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ini cakep nih Pak ya, nggak pakai tiang-tiang sekarang. Canggih. Ya nggak canggih, biasa. Di tempat lain biasa. Ini kan lebih enak, tinggal keren, praktis. Baik. Hadirin, maksud saya Abi Mas'ud ya. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Idza anfaqa ar-rajul 'ala ahlihi." Apabila seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya, keluarganya, ahlinya, yahtasabuha, dan dia ikhlas mengharapkan pahala dari Allah, bahwa lahu shadaqah, maka nafkah suami itu jadi shadaqah. Ya, hadirin, memberikan nafkah kepada anak istri kan wajib. Ya, ini nafkah yang apa maksudnya
yang bisa mencukupi kehidupan anak dan istri. Anak istri sehari makannya berapa? 50.000 uang belanjanya. Kadang juga ada tukang donat, bang donat, anaknya dibeliin. Es krim bang, es krim. Kalau tukang somai bang, somai. Itu semuanya jadi sodako. Nggak sia-sia begitu. Ya. Anaknya disekolahkan, kemudian dikasih uang belanjanya juga, uang jajannya, uang untuk keperluan dilebihkan. Itu semua bernilai sodako. Jadi ketika ini bernilai ibadah sodako, mbok ya jangan dikotori dengan apa yang dia dapati dari perkara yang haram. Nah, ini perkaranya jadi lebih berat ketika seorang suami mata pencahariannya dari yang haram. Kesian berarti anak-anaknya. Bahkan dalam hadis disebutkan ayyuma lahmin nabata min haram. Wah, ini hadisnya enggak ada dalam Sahih Bukhari. Ya, tapi dalam riwayat imam yang lain. Enggak apa-apa saya buka sebagai tambahan karena memang begitu. Imam Bukhari kan hafal hadis sahih 100.000. Dengar nih, dengar nggak Ustaz? Dengar. Imam Bukhari hafal hadis sahih 100.000, hadis lemahnya 100.000. Berapa jumlahnya? 200.000. Yang beliau tulis dalam Sahih Bukhari-nya cuma 8.000-an. Kemana yang hadis sahihnya 92.000 itu? Allah ya. Jadi seumpamanya pun kita khatam Sahih Bukhari, jangan bangga masih baru 10% yang Anda pelajari dari apa yang dihafal oleh Imam Bukhari dalam hadis sahihnya. Belum yang lemahnya. Dan hadis lemah semuanya nggak boleh dibuang kecuali yang lemahnya parah. Apa lemah parah? Maudhu', palsu, matruk, semi palsu, munkar, semi palsu nomor 2. Tapi kalau lemahnya biasa dan untuk fadilah beramal, ulama masih boleh cari. Ya, ternyata hadis Sahih Bukhari tidak bisa berdiri sendiri. Untuk menjelaskan tadi, seorang suami kalau dia berikan nafkah dengan sedekah, dia berikan nafkah yang udah kecukupan nih belanja, anak 2, istri 1, uang makan 50.000 kan besar tuh Pak. Besar nggak 50.000? Ayam aja berapa sekilo Bu? Anak 2 ayam sekilo sehari semalam saya rasa cukup gitu. Nah, ya kan anak 2, saya kan tiap hari belanja Pak. Ikan bandeng aja 2 ekor itu cukup untuk anak 2, suami istri. Itu cuma 18.000 di Bekasi ya. Di sini nggak tahu Pak. Ya mirip-mirip lah. 50.000 itu sudah baik, sudah dapat yang lainnya. Nah, ketika ini jadi sedekah, jangan suami ini dia hasilkan hartanya untuk keluarganya dari harta yang bermasalah. Karena resikonya besar, kesian anak-anaknya nanti itu. Anak-anak yang tumbuh menjadi orang kan, ya, sedangkan nafkah dari suaminya yang nggak baik. Wah. Ini berarti dari satu hadis ini aja kita akan bicarakan masalah pencarian harta dari seorang kepala keluarga. Berarti harus beberkan itu. Apa itu Pak? Jadi si suami tidak boleh dia menghasilkan harta dari cara menipu, tidak boleh menghasilkan harta daripada cara riba, tidak boleh menghasilkan harta dari harta mencuri, tidak boleh menghasilkan harta daripada jual beli tipu menipu, jual beli bohong-bohong, tidak boleh dia menghasilkan harta daripada riswah, suap menyuap, sogok menyogok, tidak boleh dia menghasilkan harta dari cara perdukunan, tidak boleh dia menghasilkan harta dari cara mengeksploitasi aurat wanita.
kayak grup seorang pemusik, anggotanya cewek semua itu. Setiap si ini manggung, dia dapat 30%-nya. Haram, apa artinya uang berlimpah tapi kalau haram? Banyak itu jenisnya berarti. Nah, hadirin, makanya para ulama bersepakat cari nafkah yang paling halal, yang paling baik itu yang dikerjakan oleh Nabi, berdagang atau bertani. Kalau bertani itu dari segi tawakal dia kepada Allah, kalau berdagang apa yang dibuat oleh Rasul. Nah, ditopang hadis Sahih Bukhari ini dengan riwayat Imam Baihaqi. Nabi bersabda, ayyuma lahmin, mana-mana satu daging yang dalam diri seseorang, nabata, tumbuh, min haramin, dari yang haram, fannaru aula bih, maka neraka jahanam tempatnya. Jadi berbahaya. Baik. Kewajiban memberi nafkah emang bagi suami, tapi kalau istrinya seorang kaya ya nggak apa-apa juga. Udah abang udah nggak usah ini, nggak usah cari nafkah, abang ibadah saja. Uang saya banyak kok, nggak habis tuh 7 turunan, kata si wanita ini. Ya jadi nggak apa-apa, terserah orang. Ada nggak ya istri kayak gitu? Bunda Khadijah kok jauh-jauh. Emang Rasul punya apa saat itu? Tapi kan ketika Bunda Khadijah dinikahi oleh Rasul SAW, itu merupakan kebanggaan beliau. Kebanggaan bagi Bunda Khadijah. Saya dinikahi oleh orang paling hebat loh, dunia akhirat kan. Dan saking setianya Rasul kepada Bunda Khadijah, beliau tidak pernah memadu Bunda Khadijah sampai meninggalnya. Nah, makanya itu yang kemarin kita bahas sunnah Nabi itu. Sunnah Nabi ada yang disebut sunnah sirah, yaitu cara ibadah. Sunnah lagi surah. Surah ini penampilan Rasul. Ya, dan tidak termasuk kalau beristri 2-3 itu bukan sunnah. Bukan sunnah yang dianjurkan, tapi hukumnya boleh. Ya, boleh tapi tidak sunnah. Kalau jadi sunnahnya tuh ikut praktek Rasul, istri pertamanya harus meninggal dulu. Tapi meninggalnya jangan diracunin Pak Solihin. Meninggalnya alami. Wah, aku ini. Ada gak istrinya? Jadi kalau mau dikatakan sunnah, ketika istri pertama sudah wafat baru jadi sunnah. Silakan dua. Baik. Jadi ini diperhatikan, daging mana saja yang tumbuh dari sesuatu yang haram ini nggak bisa masuk surga sampai dibersihkan. Makanya beruntung hadirin, hari ini Allah berikan taufik kepada kita untuk ngaji. Karena dengan ngaji begini kita akan bisa membedakan mana yang hitam, mana yang putih. Kalau nggak pernah ngaji kan repot. Yang seperti saya ceritakan kemarin itu, ya, orang Islam gaya rambutnya sini pelontos, sininya jumbul. Itu kan nggak boleh. Dari mana kita tahu itu tidak boleh? Dari ilmu kan? Saya kira namanya Alexander itu yang mohak itu, yang ngepang. Kita tanya siapa namanya Pak? Saifuddin. Namanya Saifuddin. Baik. Satu ini ada tanyakan? Kalau nggak ada kan? Gimana kalau suaminya di PHK? Waktu dia kan nggak punya penghasilan, sementara istrinya pegawai negeri, itu gimana? Apanya yang bagaimana? Kan katanya tadi suami itu dengan apa kepada keluarganya. Iya. Istri. Iya kan, sejalan dengan waktu suami berusaha juga. Udah di PHK mungkin karena satu permasalahan atau masalah keuangan ataupun nilai mata uang rupiah yang tiba-tiba anjlok tahun 98 tuh Pak ya.
Berapa perusahaan di Jakarta yang kolek? Kurang lebih 700-an. Tahun 98 ketika dolar naik jadi 12 ribuan atau berapa? Ya. Nah, di PHK dia, kan dia berusaha dulu cari usaha lain, dagang kayak apa, buka usaha, bisnis, ya. Jadi apanya mau ditanyakan? Memang itu kehidupan kayak begitu kan, kadang berada di atas, kadang di bawah. Fenomena kehidupan seperti itu wajar saja, kecuali kalau suaminya udah di PHK, dia nggak bekerja, istrinya yang punya gaji menuntut, bang, saya merasa berat nih, saya kerja sendirian, kok saya jadi single parent, single fighter istilahnya, saya kok jadi penyerang yang sendiri ini, kamu gimana sebagai kepala keluarga? Nah, nanti kalau emang si suami betul-betul nggak mau kerja lagi, cuma main gaple aja di pos ronda, si istri bisa ambil tindakan. Iya, karena dia wajib memberikan nafkah. Makanya ibu-ibu nih yang di belakang, ibu-ibu yang punya gaji, itu tidak wajib itu Anda memberikan nafkah, bayar kontrakan, bayar rumah, bayar kredit mobil, tidak wajib. Kalau ibu-ibu ikut sharing itu jadi harta gono gini nanti. Disitulah disebut harta gono gini, yang adalah bercampur. Beli rumah ini istri juga sharing dulu, ikut ngekredit. Kreditan berapa? 1 juta, istri ngasih tiap bulan 500 ribu. Oh, berarti ini kalau suaminya meninggal, nggak apa-apa, nggak dibagi dulu. Orang gono gini kok harta saya di situ. Untuk dihitung pun sulit, karena dari harga dulu mungkin cuma rumah kayak begini ada 70 juta, sekarang udah 1 miliar sekian. Nah, itu namanya gono gini. Kecuali kalau istri nggak bekerja, cuma ibu rumah tangga, kemudian suami meninggal, nah itu rumah silakan dibagi, karena istri nggak punya harta di situ, dan istri kalau ada anak-anak dapatnya pun sedikit, cuma 1/8. Saya pernah baca salah sebuah hadis yang mungkin 1 dirham atau 1 rupiah untuk nafkah anak istri itu lebih baik daripada uang yang dinafkahkan untuk jihad 1 dirham. Ada Allah alam. pernah baca Karena ini kita berada solihin dari solehin tentang keutamaan menafkahi keluarga. mungkin ya 1 dirham, saya tidak hadir hadis itu dalam zihin saya. Tapi yang jelas memang coba 1 dirhamun kalau memang benar hebat. Jihad ini nilainya lebih tinggi, fisabilillah lebih tinggi dari segalanya. Ini belum ketemu dan bahkan siapa yang menafkahkan ya 2 ekor kuda di jalan Allah, dia akan dipanggil dari pintu surga. Ya Abdullah hadza khair. Kalau untuk nafkah keluarga, sudah itu nanti kita atau dirhamnya dirham. Sudah itu nanti kita cari ya. Dokter, Baik. ada yang nanya ini apabila ini itu 2 terus
bisa adil. Katanya disuruh di akhiratnya miring apa pendek, ada hadisnya enggak? Betul, itu hadisnya sahih. Siapa yang punya istri dua lalu dia tidak adil dalam rangka memberikan nafkah zahirnya ini, nafkah apa gilirnya kok di istri muda gilirnya seminggu, di istri tua cuma sehari. Ini nggak boleh. Kalau dia berbuat seperti itu nanti di akhirat dibangkitkan dia jalan dalam keadaan sengklek. Ya, betul itu hadisnya kurang lebih riwayat Imam Muslim ya, hadis sahih. Baik, hadirin. Hadis selanjutnya nomor 46 dari sahabatnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah salah satu sahabat yang dari 10 orang dijamin masuk surga. Salah satunya di beliau, Sa'ad bin Abi Waqqas, yang nanti dari keluarga beliau lah yang membawa Islam ke Cina. Namanya juga Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi bukan ini. Kalau beliau makamnya ada di dekat Bunda Fatimah di Madinah. Nah, kadang ada orang, oh itu Sa'ad bin Abi Waqqas makamnya ada di Cina, di Guangzhou. Bukan Sa'ad yang ini, itu Sa'ad yang nanti, yang dari keluarganya juga, tapi mirip namanya, tapi bukan orangnya ini. Kalau ini mah kuburannya dekat Bunda Fatimah di Madinah, di dekat Masjid Nabawi, di Baqi'. Baik. Beliau mengabarkan bahwa anna Rasulullah SAW qala, Nabi bersabda, ya, innaka lan tunfik nafaqah, sesungguhnya kamu apabila memberikan nafkah, tabtaghi biha wajah Allah, yang kamu berharap dari nafkah tadi adalah wajah Allah, ridha Allah, illa ujirta 'alaiha, pasti kamu diberikan pahala. Yang lebih hebat dari fisabilillah saya belum dapat juga nih Ustaz ya, nanti kita cari lagi. Ya, apa yang kamu berikan kepada keluargamu dari nafkah itu yang kamu harapkan ridha Allah, ujirta 'alaiha, kamu dapat pahala. Hatta ma taj'al fi fimra'atik, sehingga apa yang kamu berikan suapan kepada istrimu. Oh, jadi menyuapi istri itu sunnah. Ya, Beb, ayo Beb. Sunnah itu bagus, Nabi sebutkan. Jadi apa-apa yang kamu jadikan di mulut istrimu untuk makan maksudnya, kalau secara zahirnya apa yang kamu suapi istrimu. Jadi menyuapi istri itu diajarkan oleh Nabi untuk keharmonisan. Ini aneh kalau ada seorang suami sama istrinya nggak pernah bercanda, ya, bawaannya cemberut terus. Ada apa kok cemberut terus sama istri? Makanya Nabi bersabda dalam hadis yang lain, ana khairukum wa khairukum fi ahli, sebaik-baik orang terbaik di antara kalian adalah yang pertama kali terbaik menurut istrinya, menurut keluarganya. Untuk apa dia di hadapan orang baik tapi istrinya disewotin terus? Ya. Jadi tolak ukur seorang suami yang baik itu yang pertama kali di keluarganya baik. Kan ada loh Pak, seorang laki-laki suami yang berani untuk berkorban untuk orang lain, sementara anak istrinya biasa-biasa saja. Tanah dijual ya untuk orang lain, sementara anak istrinya dibiarkan. Ini ada terjadi seperti itu. Nah, hadirin, ini masih dengan nafkah kepada keluarga, kepada anak istri. Apa yang Anda berikan itu gak sia-sia. Nah, ini juga menunjukkan hadis ini kalau pencari nafkah siapa dalam Islam? Suami. Kalau istri punya nafkah juga, bisa berbisnis, punya kerjaan. Udah kita bahas terdahulu, asal pekerjaannya yang pertama, dia keluar tidak menampakkan aurat. Menampakkan aurat ini bukan dia tidak pakai jilbab. Kadang pakai jilbab masih menampakkan aurat.
Kenapa? Jilbabnya cuma sampai leher, celananya celana levis, pakai kaosnya kaos kayak begini nih, kayak abang ini, kan masih kelihatan bentuk tubuhnya, itu masih menampakkan aurat namanya. Nah, yang kedua, istri kalau mau keluar rumah bekerja, tempat bekerjanya bukan yang haram. Ngapain istri mau kerja di mana? Itu Ustaz, istri saya kerja di Alexis. Tahu nggak Alexis apa? Itu kan tempat begituan istilahnya, tempat orang-orang bermaksiat. Loh, ini nggak boleh udah kerja di situ. Ngapain? Yang ketiga, tidak boleh istri bekerja juga di tempat kerjanya itu kerja yang campur sama laki-laki berdua-duaan. Yang 80% tempat menghasilkan fitnah, apalagi sang istri cantik. Nah, ini nggak benar sudah. Makanya Allah Ta'ala memilih untuk para istri yang terbaik di mana? Di rumah. Dalilnya Al-Ahzab ayat 33. Wa qarna fi buyutikun. Al-Ahzab 33 menyatakan wa qarna fi buyutikun, dan berdiamlah kamu wanita-wanita di rumah kalian, wala tabarrajna, jangan kamu keluar rumah dengan menampakkan auratnya seperti wanita jahiliyah. Kalau bekerja boleh dengan syarat yang tadi. Wa aqimnas shalah, dirikan sholat. Baik. Jadi kalau ditanya Abdul mana, ya di rumah. Nah, hadirin. Kemudian ini Nabi katakan hatta mata ja'al fi imra'atik, sehingga apa yang kamu suapkan ke mulut istrimu. Rupanya Nabi mengajarkan sebuah keharmonisan. Candalah dengan istri. Ya, Pak Solihin, jangan kaku-kaku. Yang harmonis gitu. Dan kalau pasangan-pasangan muda untuk suap-suapan kan gampang ya Pak. Pasangan muda makan mie ayam yang suap-suapan. Ayo Beb. Itu kan bahasanya bahasa Beb gitu. Tapi hadirin, itu biasa di hadapan Allah. Tapi kalau sudah seumur Haji Amir gitu, suap-suapan, itu sangat-sangat istimewa di hadapan. Maksudnya gini, ini Nabi sabdakan untuk keharmonisan, ya bentuknya, zohirnya kayak begini, bentuknya Anda bisa buat seperti apa. Anda sibuk bekerja, wah kantor rumah, buat satu hari, ya pergi sama anak istri kemana. Ustadz sibuk banget kan, tadi pagi aja saya berangkat jam 3, padahal malamnya pulang jam 1. Ya, cuma berwudu, minum air putih, tidur, bangun lagi jam 3, berangkat lagi. Makanya tadi saya nggak mau berangkat ke sini tuh Pak Haji, tapi ingat, wah ini ngajar ya. Tapi kalau apa satu tempat yang situ kan nggak ngajar, jadi nggak terlalu ini. Nah, hadirin, sibuk nih kita. Ya kalau saya mau dibilang sibuk, lebih sibuk dari pegawai negeri. Karena pegawai negeri hari Jumat, Sabtu, Ahad kan nyantai. Hadirin, segitupun setiap bulan saya cari waktu satu hari. Yang lain cancel, kita pergi kemana? Ya, ke Mekarsari kan? Ya terserah kemana kan? Pergi sama anak istri, atau ke waterboom untuk anak-anak di mana? Atau ke Ciwidey kan? Metik-metik stroberi. Itu rutin harus dibuat kayak begitu kalau memang Anda mampu untuk seperti itu. Artinya dibuatlah supaya keluarga ini tidak terlalu jenuh. Terus sudah anjurkan. Ya. Jadi apalagi kalau dia membawa misi dakwah. Kita bawa nih anak istri, ada undangan di mana? Itu ada tausiah di kita bawa anak istri, itu termasuk artinya untuk apa? Mereka juga
karena kejenuhan ini ada di rumah. Nah, jadi intinya nih Nabi buat seperti ini selain suami dia menjadikan nafkahnya jadi sedekah, kemudian juga keharmonisan keluarga sangat diutamakan. Karena benteng itu, ya seorang akan bekerja dengan baik di luar kalau di rumahnya. Makanya kalau ada orang bahaya ini, apalagi yang menservis bengkel pesawat terbang, kalau rumahnya ribut di rumah, insya Allah pesawatnya takutnya crash di atas itu. Karena salah masukin ininya, baut-bautnya. Resikonya berat. Kalau mobil mungkin masih nggak apa-apa. Jadi jangan sampai orang ada ribut di rumah, insya Allah tuh bawa ke kantor. Jangan. Ya, ini diajarkan oleh Rasul sampai sedemikian rupa, buatlah kemesraan, keharmonisan. Baik. Tapi yang saya aneh kadang ada laki sama laki main suap-suapan. Wah, ini bahaya ini. Kok laki sama laki suap-suapan? Apa-apaan ini? Lagi sakit. Masa sakit adanya di restoran? Pak Haji jawab lagi sakit itu di sini. Ngetop banget ya. Baik, hadis nomor 47. Ada yang tanyakan Pak sampai sini? Mau mana? Ya. Hadis selanjutnya nomor 47. Dari sahabatnya Jarir bin Abdullah. Sahabat Jarir termasuk sahabat mulia, sahabat yang senior ya. Tapi tidak termasuk dari 10 orang itu. Bahwa di sini beliau berkata, "Bay'atu Rasulullah." Aku pernah membaiat Rasul, berjanji kepada Rasul. Kan para sahabat dulu berbaiat. Ya, sampai ibu-ibu juga dibaiat. Tapi Rasul dalam baiat itu tidak pernah memegang tangan wanita. Kalau laki-laki disalamin, tapi yang wanitanya udah dari balik hijab saja. Dengerin sambil ngucapin, kami berbaiat untuk beriman, untuk melaksanakan sholat, puasa, zakat, tidak begini, tidak begini, tidak begini, untuk saling memberikan, berkorban untuk sama orang Islam. Itu ada ya, ala asaratin alaina. Tapi Rasul tidak pernah megang tangan wanita. Makanya bersalaman laki perempuan itu tidak boleh. Ya, laki perempuan yang orang lain, kayak yang sudah berlaku layak di negeri kita ini, orang ini dengan ini salaman. Bukan cuma salaman, cipika-cipiku. Seperti yang pernah saya alami ketika haji 2013, ya kan, saya bawa para pejabat dari orang-orang nomor 1 pengadilan tipikor, ya, tipikor di Rasuna Said kantornya. Ketika perpisahan masih di Masjidil Haram tuh, di depan Masjidil Haram di Tor Zamzam. Jadi pejabat itu pulang, ada yang nyalamin tuh perempuan-perempuan, masa cium-ciuman? Ya Allah, saya bilang, ini baru haji seperti itu. Kita mau kasih tahu pun ibaratnya apa ya bahasanya itu riwuh ya. Susah. Jadi tidak boleh dikasih, artinya perkara kayak begini jadi kayak biasa banget. Baik. Kemudian saya berbaiat kepada Rasul ala iqamis shalah, untuk menjalankan sholat. Ini sebagian dari kata-kata baiatnya. Berjanji untuk jalankan sholat. Baiat itu gampangnya bahasanya itu berjanji kepada Rasul. Kemudian wa ita'iz zakat, membayar zakat. Wa nushi likulli muslim, dan juga memberi nasihat kepada orang Islam. Ini memang yang kemarin kita bahas dalam pembahasan sunnah Nabi itu. Ya, coba saya ulangi dikit berkaitan dengan hadis ini. Kan sunnah kemarin kami bahas ada berapa? 3. Pertama sunnah apa?
sirah. Ini belum dibahas komplitnya. Yang kedua, sunnah surah. Sunnah sirah itu adalah dari cara ibadah Nabi. Bagaimana tahajud beliau, tangisan beliau, sujud rukuk beliau. Ini apa? Ya, sunnah sirah yang ibadah beliau. Sunnah surah tampilan beliau, ada jenggot, rambut tidak melebihi bahu, rambut laki-laki. Kemudian celana baju tidak isbal, tidak di bawah mata kaki. Kemudian kumis tidak jembros. Itu namanya sunnah surah. Ya. Kemudian juga pakai tutup kepala, bahkan Rasul pakai sorban, baju putih, gamis. Itu namanya sunnah yang kedua, surah. Yang ketiga sunnah apa? Kok hafal sih? Kan ini belum. Udah ya? Sunnah sarirah artinya adalah yaitu risaunya Nabi supaya orang lain jadi baik, supaya umat ini jadi baik. Nah, kaitan sunnah sarirah yang ketiga ini, umat jadi baik, itu diperintahkan kepada kita untuk saling nasihat. Jadi kita harus menjalankan ini juga. Dan kemarin sudah saya bahas bahwa sunnah yang dimaksud di sini bukan sunnah dari definisi fikih. Apa definisi fikih? Ma yusabu bi fi'lih, dikerjakan dapat pahala, wala yu'aqab bi tarkih, ditinggalkan tidak berdosa. Bukan itu. Ini sunnah adalah pekerjaan Rasul. Berarti kalau yang tiga ini, nomor tiga, hukumnya wajib. Dikuatkan dengan hadis yang tadi. Sunnah sirah artinya kita risau kepada orang lain untuk memberikan nasihat juga kepada umat Islam. Nah, ini ada kaitannya memang dengan yang dulu kita bahas. Nah, yang ketiga ini baiat saya, kata Jarir, wan nus likulli muslim, memberikan nasihat kepada orang Islam. Jadi kalau ada kemungkaran, ada kemaksiatan, ada panggilan kebaikan, Anda tidak berikan nasihat, terutama yang kemaksiatan kemungkarannya, Anda berdosa itu. Karena sunnah Nabi yang hukumnya wajib untuk saling nasihat menasihati. Ya kan? Dikuatkan lagi coba. Pak Haji capek banget ya. Dikuatkan lagi dengan surat ini. Wal asri innal insana. Apa sih artinya coba? Demi masa. Innal insan, sesungguhnya manusia lafi khusrin, semuanya merugi. Apa sih arti merugi? Apa merugi Pak artinya? Celaka. Semua manusia itu celaka, merugi. Illal ladzina amanu. Allah sebutkan dalam ayat ini ringkas cuma 4 saja. Yang pertama yang enggak merugi, mau dia orang kaya kek, miskin kek, pejabat kek, laki, perempuan, cakep, biasa, warna kulit putih, merah, sawo matang, hitam, semuanya rugi, celaka. Diistisna oleh Allah, dikecualikan yang pertama, illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Orang beriman pun gak cukup, harus berkesempatan dengan yang kedua, wa amilus sholihat. Pak, Bapak beriman? Iya. Sholat ya Pak? Nanti deh. Masih ngeteh nih. Jadi orang beriman masih merugi, masih celaka. Betapa banyak orang beriman yang masuk neraka gara-gara dia tidak beramal soleh. Nah, kalau Anda sudah dapat 2 ini, saya beriman Ustaz, saya rajin sholat berjamaah, rajin mengaji. Orang beriman dan beramal soleh masih merugi, masih celaka. Wa tawassaw bil haqq, kecuali dia berdakwah, kecuali dia menganjurkan kebaikan, kecuali dia juga memberikan nasihat, bertausiah, dan juga memberikan saling dalam kebenaran. Ya, nasihat dalam kebenaran. Kayak tadi, wan nus likulli muslim, dan nasihat untuk seluruh Islam. Kan dicontohkan oleh Rasul kemarin, ada anak laki-laki muda makan pakai tangan apa? Kata Rasul, makan tangan kanan. Cuma ini anak muda aja yang preman memang. Ya, diajarkan sama Nabi makan tangan kanan, nggak bisa. Maka Nabi katakan, las tato, kalau gitu betul-betul tangan kamu lumpuh hadirin.
Ini kita ambil dalam hadis ini kalau Rasul memberikan nasihat di hadapannya yang ada kemunkaran. Ya, jadi, nah, yang pertama, kedua, ketiga sudah dijalankan, sudah beriman, sudah beramal soleh, sudah memberikan nasihat, ya, tapi nggak sabar, merugi juga. Kok beribadah nggak sabar? Capek Ustaz ibadah, akhirnya nggak ke masjid lagi, nggak ngaji lagi. Nggak boleh, nggak bisa. Anda tidak akan menjadi pemimpin minimal untuk diri Anda kecuali untuk keluarga Anda, kecuali Anda punya sifat sabar. Dalam ayat surat Alif Lam Mim Tanzil Allah katakan, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Ya kan? Ini ayatnya apa? Allah katakan wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Sabar. Jadi sifat yang keempat bersabar. As-Sajdah ayat 24. Ya. Nih. Jadi yang keempat penting nih. Seorang ustadz mengajar, Anda mendidik keluarga, ya, anak Anda belum sholat, ajak lagi dan sabar. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Dan kami jadikan mereka a'immah, pemimpin-pemimpin, yahduna bi amrina, yang mereka mendapat petunjuk dengan apa? Petunjuk kami. Mereka mendapat hidayah dengan petunjuk kami lamma sabaru, ketika mereka apa? Bersabar. Nah, jadi ayat ini, hadis ini, wan nus di kulli muslim, wan nushi, yaitu memberikan nasihat kepada orang Islam. Ini tugas kita semuanya, saling mengingat. Baik, hadirin, sampai sini dulu. Dan ini belum bisa tertib ya Pak. Mungkin minggu depan kita baca dosa besar lagi. Nanti kalau sudah selesai sempurna baru kita akan minggu pertama Bukhari, minggu kedua Muslim, seperti itu selang seminggu. Bukhari Muslim, Bukhari Muslim. Baik, dari Allah Taala kekurangan saya mohon maaf. Sudah belum?